Mana ditilang polisi? Lama enggak? Lumayan. Maafkanlah. Kalau dewek paling hati. Ini Kami tadi sudah bahas materi yang nak kita bahas, sudah kami bahas dikit-dikit. Kita nih kan bahas mengenai Al-Quran dan tafsir. Mungkin kalau nak nanya dulu, apalah yang paham awal-awalnya. sebelum kita lebih dalam tadi kan mungkin pengertian apa sih menurut sudah aku aneh menurut teknologi dan teknologi itu tadi kini siapa yang tahu. Nah, kalau setahu saya pengertian Al-Quran secara terminologi itu Al-Quran itu sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai sumber pengetahuan sebagaimana kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Terus kalau yang secara etimologinya Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf yang ditransfer dari generasi ke generasi berikutnya dengan mutawatir. Itu sih kalau yang saya tahu. Isi kandungan apa isi kandungan dalam Al-Quran kita? Isi kandungannya ya setahu saya sih cuman ada akidah, ibadah, akhlak, hukum, sejarah dan dorongan untuk berpikir, dan secara garis besarnya itu suatu intisari dari Al-Quran tersebut. Terus kalau Terus yang masih saya bingung nih pengertian dari tafsir Al-Quran itu apa sih pengertiannya? Dari tafsir kalau menurut aku sih ya itu kalau pengertian itu ada menurut bahasa dan istilah. Nah, kalau bahasa ini tadi tafsir ini berarti keterangan atau uraian. Nah, kalau menurut istilah tafsir itu berarti ilmu yang mengenai cara penghafalan lafal Al-Quran serta ia mengungkapkan petunjuk kandungan Al-Quran hukum tadi. Terus dan makna hukum yang terkandung di dalamnya tadi. Nah, kalau tafsir adalah ilmu yang memahami kitab Allah yang diterangkan kepada Rasulullah SAW. Nah, tafsir Al-Quran ini tadi ialah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran ini tadi dan isinya tadi. Nah, berfungsi sebagai mubayin atau lebih jelas itu memberi penjelasan tentang arti kandungan di dalam Al-Quran tadi, khususnya itu tadi ayat-ayat yang tidak dipahami dan sama artinya itu tadi. jadi mungkin pengertian dari tafsir itu memperjelas isi dari kandungan Al-Quran. Oke. Kalau Ini itu masalah komponen dalam Al-Quran ini tadi apa sih? iya, komponen hukum dalam Iya. Oh iya, apa sih? Nggak ada yang tahu ya? Ya, kalau secara detailnya kayaknya saya juga kurang tahu ya. Tapi yang saya tahu komponen hukum dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiganya ulama. Akidah, syariah, dan
dan gitu ya. Tapi kalau untuk lebih jelasnya saya kurang tahu. Perbedaan tafsir, terjemah, takwil ya. Nah, kalau mengombinasi tafsir ini lebih menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebarnya tadi lengkap dan dari penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat-ayat Al-Quran ini tadi seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Nah, kalau takwil ini tadi lebih mengalihkan lafaz-lafaz ayat di dalam ayat Al-Quran ini tadi. Nah, dan arti yang lahir dan raji kepada arti lain yang sama dan menuju. Nah, kalau terjemah ini ya mungkin hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, ke bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris gitu. Dan terus memberikan penjelasan arti kandungan secara lebar, secara yang menurut arti Al-Quran tadi kan, dan tidak menyimpulkan dari isi kandungan Al-Quran tersebut tadi. Itu sih yang Lena tahu masalah perbedaan tafsir, takwil dan terjemah. Apalagi nih bahasa kita mungkin mengenai apa? Mengenai metode. Oh iya, kalau metode aku tahu. Terjemahan Metode tafsir aku tahu. Dari berdasarkan yang aku baca, metode tafsir itu ada 4. Apa saja? Kita bisa menggunakan metode tahlili, kita bisa menggunakan metode ijmali, muqarin, sama ma'udhu. Nah, kalau metode tahlili itu metode yang sering digunakan. Metode ini menggunakan caranya yaitu dengan mengurutkan ayat per ayat demi ayat. Kalau ijmali, metode ini menafsirkan Al-Quran dengan singkat dan global, dengan menjelaskan maknanya per kalimat dengan bahasa yang mudah kita pahami. Kalau metode muqarin menggunakan metode perbandingan. Metode perbandingan antara ayat dengan ayat. Kita membandingkan ayat dengan ayat lainnya atau membandingkan ayat dengan hadis. Terus yang keempat, kita bisa menggunakan metode maudu'i. Metode ini menghimpun seluruh. Baiklah, itulah hasil diskusi kami pada hari ini tentang materi tentang Al-Quran dan tafsir. Mungkin sebelum menutup video ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan nama saya Dena Kamila beserta saudari Lestari dan saudari Intan Mulyani. Mungkin kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.